paling banyak. Ajak jalan-jalan sama lihat skincare dong. Kayak tadi ya Olive yang gitu kah? Mungkin. Hai, selamat malam. Jadi seperti yang sudah, jadi aku sempat spill, aku mau ngomongin tentang masalah tips diet. Kita ngobrol. Jadi kalau teman-teman kan sering nanyain kayak di Q&A box itu banyak nanya, Kak gimana sih tipsnya? Tapi kalau mau dijawab di story aja pakai teks gitu kayaknya terlalu terbatas gitu loh, nggak bakal selesai. Dan juga aku nggak tahu kan tipe-tipe kalian tuh kayak orangnya yang tipe badannya kayak apa, terus rutinitas kalian tuh kayak apa. Jadi mending aku di sini aja deh ngasih taunya. Gimana caranya bisa konsisten diet, Kak? Yang penting kita harus banyak cari tahu informasi sih. Tapi biasa kalau yang kita cari di internet itu, di online itu nggak semua pasti betul sih. Itu kan tergantung orangnya memang tipe badannya kayak apa, terus rutinitas kehidupan dia kayak apa. Soalnya kan misalnya kalau kita misalnya nih orang kerja kantoran, kan pasti waktunya beda sama orang yang freelancer gitu, Kak. Jadi pasti kebebasan untuk yang waktu kita pakai untuk misalnya apa ya, misalnya soal makan aja, kalau freelancer masih bebas, tapi kalau orang kerja kantoran kan pasti harus makannya, kalau mau bener-bener teratur harus bawa bekal juga. Teman-teman ada yang nggak bisa bawa bekal gitu kan, jadi itu kayak sih case by case. Jadi kalau buat teman-teman yang lebih lama waktu di rumah, work from home, mungkin bisa lebih diatur. Tapi kalau yang benar-benar seharian di kantor itu kan pasti ada batasnya. Aku juga sayang banget sama kalian. Muka sama badan Noni cocok banget jadi pramugari. Dulu waktu aku SMA, aku sempat sih kayak pengen cita-cita nanti mau besar mau jadi apa. Aku pikir kan pengen jadi pramugari, tapi ternyata mau jadi pramugari itu nggak gampang ya guys. Kalau di Korea ya, mungkin ini beda sama Indonesia. Kalau di Korea mau jadi pramugari itu biasa bener-bener badinya harus bener-bener kayak tipis banget gitu. Jadi aku nggak bakal bisa. Iya, ada, aku minum teh botol. Jadi aku terima pertanyaan dari kalian yang pengen nanyain soal tips diet. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan aku bantu. Tapi aku pikir nggak semua bisa. Ya sekarang waktu maghrib ya, jadi entar kalau teman-teman yang habis sholat misalnya nanti bisa ikut. Setelah itu aku hari ini kayaknya waktunya masih banyak bisa ngobrol sama kalian. Jadi kita lihat kalau teman-teman ada yang hari ini ya aku simpan. Hai, selamat malam. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau join untuk live, boleh, aku terima request untuk join langsung ngobrol sama aku bisa. Tapi yang benar-benar ada pertanyaan tentang diet aja ya. Gerah ya, iya. Soalnya hari ini kalau di Korea ya musim gugur itu ya, matahari panas tapi udaranya nggak lembab, agak kering, jadi kurang terasa lebih panas. Rekomendasi cemilan tengah malam yang sehat dong. Menurut aku kalau cemilan di malam hari, menurut aku kayak jenis kacang bagus, kayak almond. Atau kalau kacang tanah aku nggak begitu rekomendasi ya guys, soalnya kalau kacang tanah terlalu banyak nanti bisa jerawatan. Jadi seperti almond boleh. Jadi kalau kita banyak ngunyah itu katanya dari otak kita tuh dapat sign-nya bahwa kalau kita tuh lagi makan sesuatu yang banyak, kalau semakin banyak kita ngunyah. Jadi
dari otak kita ke perut kita tuh kita ngasih kayak sign, kamu tuh sekarang udah kenyang gitu. Jadi kita harus banyak makan yang banyak ngunyahnya gitu loh. Jadi kalau kalian makan nasi gitu jangan sedikit ngunyah baru ditelan gitu, jangan, diusahakan ngunyahnya banyak. Jadi kalau untuk cemilan di malam hari kayaknya seperti tomat ataupun kacang seperti almond itu kayaknya bagus menurut aku, atau timun kayak gitu bagus. Jadi yang banyak mengandung air bagus kayaknya tomat sama timun. Jadi kan seperti yang kemarin aku bilang, kalau mau diet itu bener-bener kita harus banyak mengonsumsi yang seperti air, seperti yang minum teh boleh, tapi kalau air putih lebih bagus. Soalnya kalau di badan kita airnya sedikit atau kurang, itu biasa susah sih untuk menurunkan berat badan. Jadi kalau aku seringnya makan tomat sama timun kalau malam-malam. Kacang tanah secukupnya boleh. Soalnya kan menurut aku ya, dibanding makanan Korea, makanan Indonesia lebih banyak yang pakai bahan kacang tanah. Kayak kita makan saus kacang tanah, ya kan, bumbu kacang dan lain-lainnya. Kalau di Korea kacang tanah tuh bener-bener jarang sih guys. Selain kayak selai kacang, kita jarang makan kacang. Jadi kalau buat teman-teman Indonesia, karena kita di makanan yang kita makan seperti sate dan lain-lainnya sudah ada yang termasuk kacang tanah. Jadi kalau kacang tanah kebanyakan bisa buat kulit kita agak lebih berminyak. Jadi kalau teman-teman yang stres karena kulit wajahnya berminyak ataupun jerawatan, jadi kayaknya menurut aku lebih baik makan almond. Iya, di sini banyak minyaknya. Jadi karena itu lebih baik banyak minum-minum teh, tapi jangan terlalu manis. Teh itu bagus untuk membantu menghilangkan kayak minyak gitu. Ini lipstiknya apa? Hari ini pun aku pakai yang Something C, yang Umbrella Bonbon. Hai, selamat malam. Resep masak dessert, jujur kalau dessert aku apa ya yang biasa aku masak, coba aku pikirkan lagi. Kacang mete kayaknya bagus, kacang mete, kacang almond itu bagus. Kalau yoga bantu nggak sih buat yang diet? Membantu, tapi kalian harus tahu kalau yoga itu bukan membakar lemak. Memang membantu untuk membakar kalori, cuma kalau yoga itu untuk lebih gimana ya, lebih ke arahnya stretching, bukan untuk membakar lemak yang banyak. Tapi memang badan kita harus sering stretch biar badan kita tuh nggak ada yang kayak misalnya, soalnya kan kita biasa sikap tubuh kita kan kayaknya sukanya kayak gini ya, kalau lama-lama duduk tidak baik sikap duduk kita gitu kan. Jadi kayak badan kita tuh ngerasa tinggi kita tuh berkurang. Buktinya teman aku yang benar-benar rajin olahraga kayak yoga, pilates itu biasa mereka nggak tahu 1-2 cm itu malah tingginya menambah, mungkin karena sikapnya tuh sudah lebih baik. Diara makanan biryani pakai kacang tanah sehat, nasi putih pakai kacang tanah. Iya, kalau kacang tanah secukupnya bagus, tapi katanya kalau berlebihan banyak sekali yang nanti stres gara-gara jerawat. Sebenarnya ya, menurut aku olahraga yang paling bagus untuk diet itu tiap orang beda. Soalnya kan tipe badannya beda dan yang biasa kompleks dari mereka beda. Jadi kalau misalnya aku tuh orangnya nggak terlalu gemuk, tapi kelihatan kurus tapi banyak lemaknya, kurang kenceng, kurang fit gitu badan aku, lebih ke pilates. Tapi kalau misalnya masih harus banyak lemak yang kita kurangi, mungkin bisa ditambah pilates plus kita suka jogging ataupun di gym, itu lebih bagus sih awal-awalnya khasiatnya gitu. Kacang atom, kalau kacang atom aku nggak pernah pikirkan ya. Kacang atom tanda tanya sih buat aku. Jadi gitu. Kak Rosa bacain question di box-nya. Ada nggak ya? Ada nggak sih pertanyaan tentang diet?
Menurut aku nggak begitu banyak yang minta banyak kasih pertanyaan untuk diet soalnya. Halo, baru pulang kerja. Tinggi 170, berat badan idealnya berapa ya? Sebenarnya sih bukan angkanya yang penting ya, tapi antara kalau kita kan biasa cek InBody kita, misalnya lemaknya seberapa persen, terus ototnya berapa persen, muscle-nya berapa persen, itu sih yang penting. Tapi biasa kalau cewek, misalnya cewek 170 mungkin ya 50-an ke atas atau 60 awal gitu masih oke nggak sih? Ini terang lampu atau emang di luar masih terang? Ini terang lampu. Begitu. Jadi kalau mungkin aku sih biasa hampir bisa dikatakan dari setahun 365 hari aku diet 360 hari. Tapi dietnya bukan kayak kita nggak makan gitu, enggak, tapi diatur gitu loh. Misalnya kalau kemarin makan kalorinya terlalu banyak, biasanya makannya yang agak lebih sehat gitu. Kalau umur 21 masih bisa tinggi nggak kak? Soalnya kata ibuku aku udah nggak bisa tinggi. Kalau untuk perempuan ya biasa kan kita ada perubahan di badan kita seperti datang bulan dan lain-lainnya. Jadi kalau untuk perempuan setelah datang bulan itu pertumbuhan tinggi biasa sudah mulai berhenti sih katanya. Tapi menurut aku nggak banyak orang yang sikap duduknya ataupun di sehari-hari kita tuh sikap kita tuh kayaknya bagus gitu loh untuk badannya. Jadi banyak tinggi kita yang tersembunyi tidak kurang lebih dari 2-3 cm. Jadi kalau benar-benar kita olahraga dan kita memang sikapnya bagus, bisa tambah tinggi 2-3 cm sih katanya. Kak Rosa kalau nge-live gini teman Hanguknya suka ikutan nonton juga nggak sih? Kalau teman-teman dekatku biasa nonton, tapi karena mereka nggak ngerti, mereka ikut nonton sebentar terus mereka bye gitu. Oh ini aku bukan mau diet tapi mau berisi, tipsnya dong. Untuk diet ataupun mau berisi pun kita harus makannya yang teratur. Kalau buat kadang soalnya teman-teman aku banyak yang bilang aku terlalu kurus pengen gemuk tapi gimana caranya gitu kan. Nah itu juga biasa kalau kita lihat mereka makannya nggak teratur ataupun makannya terlalu sedikit. Jadi kalau teman-teman yang malah pengen lebih berisi, biasa aku anjurkan makan karbohidrat yang lebih banyak. Soalnya bisa mereka yang terlalu kurus itu penyerapan karbohidrat ataupun lemaknya tuh terlalu sedikit. Iya, musim summer sudah selesai. Hari ini aku nggak makeupan gimana gitu guys, aku cuma pakai sun cream sama ini lip aja. Berat badan 44, tingginya berapa kalau yang buat 44? Kurangin perut buncit gimana Rosa? Itu biasa kalau perut buncit tuh ada 2 tipe, misalnya gini, kalau yang susah ke belakang misalnya juga ada, ataupun rutin kebiasaannya dia tuh memang membuat lemaknya tuh terlalu berkumpul di bagian perut. Kalau nggak bisa minum teh, bisa minum yang lain. Kayak maksudnya kalau di Korea kan tehnya kan ada yang dari daun-daunan, ada daunan. Terus ada juga yang dibuat dari teh semacam dibuat dari kayak buah-buahan juga kayaknya bagus. Kadang kalau aku lagi malas minum air putih ataupun teh karena ada rasa pahit-pahit atau kafeinnya, aku suka masukin kayak celupin lemon atau jeruk nipis gitu juga buat segar. Ngecilin buncit itu, nah itu coba kita harus mikir balik kebiasaan kita tuh makan atau suka duduk atau suka berbaring kayak, atau makanan yang biasa kita konsumsi kita makan itu kayak jenisnya apa. Jadi kalian harus catat satu persatu kebiasaan kalian gitu. Jadi biasa aku lebih suka makan apa ya, misalnya makanan apa yang paling disukain, terus biasa tidurnya berapa jam, terus kebiasaan sukanya duduk atau jalan dan lain-lain gitu guys. Soalnya beda semua orang, jadi penyebabnya juga beda gitu. Tips mengubah pola makan kak biar bisa konsisten sama badan ideal. Sebenarnya sih ya guys, kalau aku
pernah baca kayak informasi dari orang-orang medis kayak dokter-dokter, katanya sehari kita makan 2 kali pun cukup kalau untuk makan berat, maksudnya nasi sama lauk. Jadi kalau misalnya kita makan pagi siangnya makan nasi, makan malamnya mungkin yang bisa kayak beberapa makanan dan bahan-bahan yang kita tidak bisa konsumsi dalam makan. Misalnya kita makan pagi siang makan lauknya kayak makannya yang digoreng, ditumis. Nah malamnya kita benar-benar makan yang seger aja kayak buah atau sayur salad kayak gitu. Tapi yang penting kita harus buat jadwal makan waktu yang sama setiap hari, bisa dijaga gitu. Kalau paling tidak ya mungkin aku makan paginya kira-kira jam 8-9, itu kita tepati. Kalau makan siang jam 12 antara jam 1, kita harus tepati. Kalau kebiasaan makan yang tidak teratur malah bisa buat lebih gemuk katanya. Kalau lagi diet makan malam paling nggak boleh nggak sih? Sebenarnya ya katanya bukan makan malamnya yang nggak diperbolehkan, tapi paling tidak paling tidak 4 jam sebelum kita tidur itu perut kita harus sudah dikosongin. Soalnya misalnya teman-teman makannya jam 7 malam terus tidurnya jam 10 malam. Nah itu karena belum selesai pencernaannya, kita sudah tidur, jadi itu bisa ke lemak gitu loh, karena perut kita nggak bisa bekerja dengan yang baik. Jadi misalnya kalau teman-teman yang biasa, aku suka lembur kak, biasa aku tidurnya jam 1-2 subuh pagi gitu kan, misalnya jam 1-2. Kalau buat orang kayak gitu makan jam 8 malam nggak masalah. Tapi kalau tidurnya jam 10 malam tapi makanya jam 8, kan selisih waktunya cuma 2 jam. Jadi kalau kayak gitu sih bisa buat tambah perutnya buncit. Jadi kalau misalnya aku hari ini pengen jam 9 malam tiba-tiba pengen makan ayam misalnya, aku berusaha makannya setelah 3-4 jam kemudian gitu. Tinggi badan dan berat badan aku maksudnya ya. Kalau aku tingginya 164,5, berat badan aku, kalau hari ini aku nggak ngecek, tapi 2 minggu lalu aku cek, aku 49,5. Oh, tingginya 151. Tadi berat badannya berapa sih? 151 terus 44 ya kalau nggak salah. Itu sudah cukup banget nggak sih? Udah pas banget. Mau tahu rahasia dong Oni cara bikin kulit putih tanpa suntikan pemutih? Sebenarnya ya suntikan pemutih itu guys bukan buat sel kulit kita tuh putih, itu bukan. Sebenarnya kalau setahu aku suntik untuk memutihkan kulit di Korea itu sebenarnya suntikan yang dipakai untuk pengobatan pasien-pasien yang di treatment. Jadi waktu dokternya diagnosis itu buat pasien-pasien yang ada kanker ataupun penyakit di hati guys, organ tubuh hati. Soalnya kalau orang yang biasa ciri-ciri khasnya hatinya kurang sehat, hati itu ya organ tubuh ya, bukan hatiku. Jadi mereka itu katanya wajahnya tambah menghitam dan juga agak kuning-kuning. Nah untuk biar membuat hatinya itu bisa bekerja dengan baik, biasa disuntik. Nah itu dibilang suntikan pemutih. Jadi kalau orang yang benar-benar sudah sehat walaupun disuntik hasilnya nggak terlalu baik. Itu hanya untuk pengobatan saja soalnya, bukan untuk estetik gitu. Jadi jangan asal dicoba ya guys. Oke. Hai Kak Rosa, apa kabar? Gimana sih caranya biar moodnya bagus dan happy terus? Aku juga sebenarnya nggak happy terus guys. Mana mungkin, kan aku juga orang ya, manusia yang biasa, sama kayak kalian, gak ada bedanya. Cuma kalau misalnya hari ini aku moodnya lagi down banget, terus aku ada kesusahan atau ada kesedihan, aku gak terlalu memaksa untuk diri aku harus berusaha untuk senyum terus, harus berusaha untuk moodnya. Jangan dipaksa guys, mungkin saja diri kamu sudah kecapean. Jadi biarkanlah kalau misalnya hari ini kalian pengen aja diem, kayak melongo gitu kan, silakan aja. Perlu kok waktu untuk yang benar-benar, walaupun kita nggak ngapa-ngapain, itu bukan berarti nggak berarti, tapi itu pasti perlu. Oke. Oh, ini kalau tingginya 155 atau 160, berat badan idealnya berapa?
tergantung body line-nya sih. Tapi kalau 155 gimana ya, kira-kira 478 sampai 50 awal kayaknya nggak apa-apa sih. Aku yang gemuk pinggang ke bawah, soalnya biasa kita kalau body line itu ada kayak keturunannya memang dari atasnya kayak gitu ya. Misalnya kalau yang biasa bagian atasnya kurus tapi bagian paha kakinya agak tebel, ataupun yang bagian bahunya gede tapi kakinya kurus gitu kan, ada aja kayak gitu. Itu kayaknya beda sih. Kak, kalau olahraga malam bagus nggak buat diet? Bagus, tapi jangan sampai berlebihan, yang secukupnya aja. Kayak lebih baik daripada yang angkat yang berat-berat, mending kayak lari. Kita lari agak cepat itu 2 menit, terus 1 menit jalan yang cepat, terus 2 menit lari lagi, 1 menit jalan yang cepat. Itu kalau bergantian katanya pembakaran lemak lebih banyak. Yang paling gampang sih olahraga itu paling bagus jalan sama lari guys, kalau mau bakar lemak. Jadi kalau buat teman-teman yang bener-bener secara drastis kalau berat badannya mau diturunin, itu biasa aku lebih rekomendasi yang bisa dibuat setiap hari kalian bisa. Jadi nggak, walaupun kalian tuh nggak mesti harus ngunjungin tempat gym ataupun pakai uang gitu kan, ngeluarin duit. Yang penting yang bisa dilakukan setiap hari aja. Kalau aku kayak di rumah sering stretching ataupun suka jalan atau naik tangga. Soalnya kan kalau rumahku kan lumayan tinggi ya, jadi aku sering naik turun tangga aja kalau sempat-sempat gitu. Walaupun hanya 15 menit, 20 menit itu kayaknya sangat cukup. Yang penting sering dilakukan setiap hari gitu. Terus pertanyaan yang lainnya. Lancar banget bahasanya, thank you. Apa ada rencana ke Indonesia melepas rindu seperti YouTuber lainnya? Pasti guys, cuma aku sekarang ada kontrakan janjian kerja sampai pertengahan Oktober. Jadi kalau untuk sekarang aku masih belum bisa karena masih ada sisa janji kerja ya. Jadi mungkin kalau cepat akhir Oktober, kalau telat mungkin November baru aku bisa. Aku sekarang lagi nonton drakor. Udah selesai semua sih yang aku nonton. Rekomendasi dong guys. Aku sekarang 49. Kemarin aku sempet 47, 48, tapi itu bukan dalam keadaan sehat. Jadi aku gak terlalu fokus untuk mementingkan berat badan tuh di angkanya guys. Jadi daripada berat badannya guys, menurut aku lebih penting line yang kita lihat gitu. Walaupun lebih dari 50 atau 60, kalau benar-benar body line-nya sudah penuh dengan muscle dan juga yang sehat, itu bukan yang dipentingkan tuh, bukan beratnya. Menurut aku sih, aku lebih mementingkan fit body-nya aja. Kalau di SMA aku masih gak begitu gendut, termasuk ya langsing. Soalnya waktu itu aku sempat renang juga, nge-gym juga, olahraga juga. Tapi waktu aku umurnya 21 ya, 21, 22 itu aku sempat gemuk sampai 68, 9 kilo gitu guys. Paling happy kalau Nirosa live Instagram aku juga. Hari ini cuacanya super kering tapi super panas, lumayan panas sih. Naik turun tangga bisa buat betis membesar nggak? Sebenarnya ya guys, kalau bener-bener kalian naik turun tangga tuh mau buat bener-bener kayak badan gede, itu bener-bener harus kayak orang-orang ya yang di atlet. Jadi kalau untuk naik turun tangga sehari-hari itu nggak mungkin ada berpengaruh besar, cuma yang penting lemaknya aja yang terbakar. Ini kalau olahraga biasanya pagi sore terus berapa kali seminggu? Paling baik kalau olahraga dalam perut kosong sih guys. Tapi karena konsentrasi kita agak berkurang, jadi bisa minum kopi hitam. Jadi kopi tawar ya guys, jangan pakai krim atau susu ataupun gula. Jadi kayak americano
ataupun jus anggur juga bagus untuk buat lebih konsentrasi dan fokus untuk olahraga. Jadi kalau pagi kayaknya lebih baik sih menurut aku, tapi itu biasa orang-orang beda ya, ada yang sempat pagi, ada yang sempat malam. Kalau di Indonesia rencananya mau ke Jakarta, Bandung, sama Bali dulu, tapi ini baru ya harapan aku aja, belum aku fix, aku belum tahu bisa kemana aja. Yang paling bagus tuh cek kiloan itu berapa kali seminggu. Jujur kalau aku sebulan sekali. Aku nggak sering cek kilo karena guys, walaupun sama kilo, misalnya 50 kilo sama 50 kilo ya. 50 kilo yang nggak olahraga kurus tapi berlemak doang, sama 50 kilo yang kita olahraga sudah fit, itu beda. Walaupun berat badan di kilonya sama, tapi body line-nya beda. Jadi jangan terlalu, kalian tuh kalau misalnya bener-bener kalian tuh lihat di cermin, kalau bener-bener kelihatan kayak gemuk banget, jadi body line kalian tuh besar, itu perlu dicek sih berapa kilo beratnya. Tapi kalau nggak sampai terlalu begitu, jangan terlalu terfokus dengan angkanya sih menurut aku. Untuk paha, kayaknya squat paling bagus menurut aku. Iya, jadi aku hampir diet kurangi 20 kilo. Ini pengalaman aku sendiri. Halo, apa kabar? Nah, kalau kita bertiga bisa ke Indonesia ya kayaknya seru, tapi susah banget gak sih kalau rencana mau disesuaiin? Beda banget. Iya, katanya hari ini banyak sekali posting-postingan yang aku lihat, katanya BTS Jungkook hari ini dia ulang tahun. Soalnya banyak sekali postingan-postingan orang lain yang bilang Jungkook ulang tahun. Iya betul, bener kata Nui. Aku lebih senang ngukur lingkar perut daripada nimbang. Betul, daripada nimbang mending ukur seberapa lebar badan kita, itu lebih penting guys. Aku nggak pernah minum obat diet pun, nggak pernah guys, soalnya aku tahu kalau obat diet itu sangat berpengaruh dengan secara fisikal, kita bisa kayak lebih down moodnya ataupun jerawatan. Dan kalau kita sudah stop, tiba-tiba kita sudah habis minum obatnya gitu, tiba-tiba kita henti gitu kan, putus obatnya, langsung kayak terasa sedih, moodnya down dan bla bla bla. Aku nggak begitu rekomendasi kalau minum obat diet. Iya, teh botol enak banget. Aku selalu nyetok teh botol sih. Olahraga buat tubuh bagian atas. Biasa kalau bisa guys, kalau mau olahraga di rumah, ada namanya sports latex band. Jadi band yang kayak karet, itu sangat banyak ya efeknya, bisa dipakai di rumah, kita gantung di mana. Jadi coba beli sports band, itu nggak mahal kok, itu murah dan cara penggunaannya sangat banyak. Ataupun kalian misalnya ini ada kayak botol, aqua botol juga boleh, yang sudah kalian habis minum, isi air mentah, terus dibuat untuk kayak stretching. Yang penting gaya workoutnya yang bener-bener bagus. Gimana caranya turun 20 kilo? Sebenarnya kan aku memang hobinya, orangnya hobi makan ya guys, makanya aku tuh banyak. Terus aku suka ngemil juga. Tapi awalnya setelah aku sadar aku udah hampir 70 kilo, aku tuh memutuskan, kalau di Korea kan aku jalan, biasa kan naik subway atau naik bis gitu kan. Terus gara-gara itu aku berusaha itu lebih banyak. Jadi kayaknya gini, misalnya dari rumah sampai tempat kerja itu misalnya 5 stasiun. Iya kan? Misalnya naik bis lah ya, 5 stasiun. Terus aku jalan untuk 1 stasiun, kan tinggal 4 stasiun. Naik bis 3 stasiun. Turun 1 stasiun sebelum sampai, aku jalan lagi. Jadi bolak-balik aku lebih
perbanyak jalan, dan juga kalau ada tangga selalu aku naik, nggak pakai lift, nggak pakai escalator. Jadi aku usahain di rutinitas sehari-hari itu lebih banyak bergerak, tapi nggak sampai terlalu kecapean gitu loh. Jadi tanpa terasa kita olahraga sudah berkurang kalorinya gitu loh. Kalau ngecilin paha, squat paling bagus. Terus naik tangga. Tapi naik tangganya bukan cepet-cepet kayak gitu-gitu ya, tapi kita benar-benar pelan-pelan. Dan kita ngasih gimana ya, tenaga di bagian core-nya, di perutnya. Jadi kita sambil pernafasan yang benar. Hampir 70 kilo itu pas di Indonesia apa di Korea? Sudah balik Korea baru 70 kilo. Ya tepatnya sih 69 kemarin. Ada yang mirip Kajun. Oh iya? Masa sih ada yang mirip? Terus kalau pinggul itu banyakin stretching. Jadi kalau kita stretching kan bisa gini kan. Jangan dibengkokin yang bagian ini. Ini sikatnya tetap lurus tapi ininya yang bergerak sendiri. Nanti coba yuk aku buat kayak tutorial untuk olahraga sama guru pilates aku. Tapi dia masih liburan. Dia minggu ketiga September baru dia pulang balik. Jangan Ventita, beli aja pelumas buat BAB. Terus kamu pakai hand. Jadi kalau minum obat untuk kayak sekali khasiat untuk kayak gitu sih aku kurang rekomendasi. Halo. Trainer banget kamu, Terosa. Terus kalau pola makanannya, selama aku ngurangi berat badan sampai ya lumayan sudah berkurang, aku nggak pakai sendok guys. Aku tidak menggunakan sendok untuk makan. Jadi selama diet aku nggak minum kuah apapun. Karena di kuah itu paling banyak natriumnya. Jadi kalau bisa kalian awal-awalnya kalau susah ngatur makanan, makannya sama seperti biasa. Misalnya mau makan kangkung, tahu, tempe, silakan. Yang penting kuahnya jangan dimakan dulu. Kalau benar-benar mau ngurangin berat badan dulu. Nah, aku mau aja bilang gitu Kak Rosa buat tutorial buat olahraga. Oh ya, makanan pokok di Korea sama, nasi sama lauk, sup, lauk kayak gitu, ikan, daging. Sekarang udah masuk musim gugur. Spill dong skincare favorit di Olive Young sama parfum yang recommended di Olive Young juga. Oke. Tadi aku baru spill yang itu aja kan, untuk cleanser aja. Kalau diet makan pisang boleh. Jadi daripada makan kayak kue ataupun kayak gorengan, mending makan pisang ataupun ubi ataupun tomat, itu lebih bagus. Gitu. BTW kamu konsumsi susu uyu juga nggak, Terosa? Orang Korea banyak kok minum susu. Karena itu perlu untuk kalsium. Perlu guys. Biar nanti kita lebih tua, kita nggak kesusahan, nggak sakit kayak tulang gitu. Perlu. Kurma bagus, tapi kalau kurma itu kalian tahu nggak itu tinggi kalorinya. Kalau makan banyak sangat bisa membuat gemuk. Jadi kalau kayak bulan puasa gitu, karena stamina kalian sudah turun banget gara-gara puasa, jadi lebih rekomendasi makan kurma itu perlu. Tapi kalau sekarang kayak biasa-biasa gini, kita makan kurma sering-sering itu bisa benar-benar membuat kayak lebih gemuk, diabetes gitu. Kak Rosa minum protein shake nggak? Aku jarang minum, tapi karena guru olahraga aku bilang sekarang aku malah kurang proteinnya, jadi aku mungkin bakal beli sih shake untuk protein. Contoh pola makan diet yang baik gimana Kak? Seimbang dari karbohidrat, terus lemak,
protein dan sayur-sayur tuh harus seimbang. Dan kalau bisa dikurangi natriumnya. Nggak boleh tanpa natrium itu karena memang perlu, tapi diusahakan kayak sambal gitu harus dikurangi guys. Kalau sambal yang digoreng apalagi, untuk sementara. Jadi lebih baik buat sambalnya misalnya yang direbus diulek aja gitu boleh ya guys, tapi jangan terlalu banyak garamnya atau penyedap